Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Seproa, NIM 20206101. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan untuk mereview sebuah video yang bersumber dari CNBC 4 Juni 2020 yang membahas tentang metode belajar di era new normal. Meski kita ketahui sekolah akan dibuka pada tahun 2021, menurut Menka PMK dibandingkan sektor-sektor dan kemungkinan sektor-sektor lain dan kemungkinan sekolah adalah sektor yang paling akhir karena karakteristiknya yang berbeda. Jadi pemerintah juga tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan kapan sekolah akan kembali dibuka dan masih mengalkulasi dampak yang ditimbulkan di tengah era new normal. Jadi belum bisa disebutkan secara pasti kapan sektor pendidikan akan kembali secara optimal. Kemudian, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia menilai bahwa membuka penundaan sekolah dapat mengurangi risiko penularan. Menilai bahwa membuka penundaan sekolah dapat mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di sekolah, apalagi belajar dari pengalaman luar negeri. Tak mudah untuk memantau anak-anak agar tidak berkerumun, disiplin agar menggunakan masker. Dan jika pembelajaran jarak jauh secara online, maka sangat dikhawatirkan sistem sekolah ini akan kewalahan. Dan menurut KPHI, pendidikan masih bisa dikejar sementara. Kesehatan dan nyawa tidak bisa. Maka sangat dikhawatirkan sistem sekolah ini akan kewalahan, dan menurut KPHI pendidikan masih bisa dikejar sementara kesehatan dan nyawa tidak bisa. 18 Mei lalu, Indonesia ini mencatat setidaknya ada 3.324 pasien dalam pengawasan, di mana 129 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan jumlah anak yang dinyatakan positif COVID-19 berjumlah 854, di mana 14 diantaranya meninggal dunia. Dan berdasarkan data ini, Ikatan Dokter Anak IDA menyatakan bahwa anak-anak ini juga rentan terhadap pandemi atau COVID-19, dan Indonesia memiliki tingkat kematian anak-anak positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Jadi, dalam pelaksanaannya, pendidikan perlu rencana yang matang. Jika pelaksanaannya gagal, akan berdampak pada potensi penyebaran COVID-19 yang semakin besar. Kita ketahui bahwa dampak COVID-19 juga memengaruhi sektor ekonomi, yang dimana memasukkan keuangan dalam bidang usaha mengalami penurunan. Contohnya, para pedagang yang berjualan di pasar menerima risiko ini karena adanya COVID-19, pengunjung dan pembeli semakin berkurang. Otomatis, uang yang mereka terima itu semakin berkurang, sehingga berdampak pada pedagang di pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi, tetapi tidak mudah, karena perlu pelaksanaan dan rencana yang matang. Jika pelaksanaannya gagal, akan berdampak pada potensi penyebaran COVID-19 juga yang semakin besar. Oleh karena pemerintah menghimbau kepada masyarakatnya agar tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa, tetapi juga potensi penyebaran virus COVID-19 semakin kecil di era new normal. Berbagai pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan lainnya kini mulai beroperasi kembali. Walaupun tidak semua dengan kegiatan yang kembali seperti semula.
Dengan kegiatan yang kembali beroperasi mampu memperbaiki sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat yang menurun akibat terkena dampak virus COVID-19. Namun, sekolah-sekolah dan kampus masih belum dibuka karena penyebaran COVID-19 sangat beresiko. Banyaknya peserta didik dalam kelas tidak sebanding dengan ruangan kelas. Kemudian, selama pandemi, pendidikan jarak jauh merupakan solusi terbaik bagi belajar mengajar. Meski sebetulnya sistem ini belum sepenuhnya optimal, karena interaksi antar guru dan murid jadi terbatas, jadi berbeda dengan interaksi secara langsung atau tatap muka. Belum lagi tidak seluruh anak di Indonesia memiliki laptop, handphone, dan paket dan jaringan yang bagus untuk mendapatkan akses pendidikan secara online. Ditambah tidak semua guru akrab dengan teknologi digital, tetapi dari sisi yang lain, orang tua juga cenderung lebih berperan dalam memantau perkembangan karakter anak. Jadi, positifnya adalah kesempatan ini bisa dimanfaatkan orang tua agar lebih baik lagi dengan anak-anaknya. Kira-kira bagaimana untuk pengawasan anak belajar secara online ataupun belajar dari rumah? Karena selama ini masih butuh pengawasan dari orang tua. Kemudian kita lihat pernyataan berikut adalah jika sekolah kembali dibuka, apakah orang tua, guru ataupun murid sendiri siap dari Persatuan Guru Indonesia atau PGRI telah melakukan survei terhadap 61.000 orang tua, 19.000 guru, dan juga 664 murid di 34 provinsi di Indonesia. Dan hasilnya 85 dari orang tua mengaku khawatir jika sekolah kembali dibuka dan hanya sekitar 14,5% yang tidak khawatir jika anak-anaknya kembali disekolahkan. Dilanjutkan dengan 27,8% orang tua atau pembelajaran jarak jauh menganggap kalau siswa telah mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik, sementara 31,5% belum baik. Kembali pada pembelajaran jarak jauh atau kembali ke pembelajaran jarak jauh secara online. Dilanjutkan sementara 57,4% mengaku tidak setuju. Nampaknya dilihat dari peserta didik banyak yang ingin kembali ke sekolah. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana dampak jika sekolah kembali dibuka. Kita bisa melihat contoh di beberapa negara. Yang pertama, di mana Korea Selatan berselang beberapa hari setelah sekolah dibuka, ternyata 250 sekolah di negara ini terpaksa ditutup akibat jumlah COVID-19 yang meningkat. Setelah jutaan anak ini kembali bersekolah, padahal sekolah-sekolah di negara ini sudah menjalankan protokol kesehatan dengan sangat baik. Coba kita bayangkan ini di Korea Selatan yang kita ketahui kalau negara tersebut disiplinnya tinggi. Yang kedua, kemudian hal yang sama terjadi di negara Prancis. Yang ketiga, kemudian juga terjadi di daerah Denmark. Berbeda dengan kedua negara tadi, sejauh ini adalah semenjak 1,5 bulan pemerintah Denmark membuka kembali sekolah. Pemerintah Denmark mengklaim bahwa tidak ada peningkatan kasus di negara ini. Dan ini adalah satu-satunya negara yang tidak ada penambahan efek kasus positif sejauh ini. Nah, tentu apa yang terjadi di negara ini bisa menjadi contoh atau cermin dari dampaknya kalau sekolah-sekolah kembali dibuka di Indonesia. Dan ingat, dampak di setiap negara berbeda-beda, dan di Indonesia mungkin dampaknya bisa lebih besar lagi dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi? Karena jumlah murid dan juga kondisi yang jauh lebih kompleks. Jadi diharapkan pemerintah bisa memberikan keputusan yang terbaik demi menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia.
Cukup sekian itu saja materi yang akan saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.